Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zaki Fatur Rahman dari kelompok 6 dan rekan saya Noval Falah yang sedang berhalangan dikarenakan sakit dan akan diwakilkan oleh saya. Berikut ini adalah hasil diskusi kami membahas tentang penulisan public relation. Penulisan public relation adalah keterampilan menulis atau writing skill khas public relation dalam menghasilkan naskah-naskah yang diperlukan untuk kepentingan pencitraan positif dan popularitas perusahaan atau organisasi. Mengapa seorang public relation melakukan public relation writing? Kegiatan public relation writing bertujuan untuk menstabilkan hubungan yang positif antar organisasi dan berbagai publiknya dengan menggunakan teknik pembangunan image. Tujuan public relation writing tidak jauh berbeda dengan tujuan public relation itu sendiri. Apa saja yang termasuk dari public relation writing? Yang pertama adalah mencakup siaran pers. Siaran pers atau press release, release press atau release adalah naskah berita untuk dipublikasikan di media massa. Rilis sering disebut naskah berita yang dibuat oleh hubungan masyarakat lembaga. Dari segi isi, siaran pers terdiri dari dua. Yang pertama adalah basic press release atau basic publicity release. Berbagai informasi yang memiliki berbagai nilai berita. Yang kedua, produk rilis, informasi produk khusus, jasa atau layanan. Yang ketiga, financial release, laporan keuangan untuk pemegang saham atau investor. 3 kategori siaran pers bagi media dikatakan Dennis L. Wilcox, CS 1995 adalah satu obvious news, berita yang jelas. Berita yang siap atau berita yang siap dicetak. Maybe atau barangkali siaran pers ini mungkin bisa segera dikerjakan jika editornya memiliki waktu. Ketiga, discard, dibuang. Siaran pers yang tidak cukup memiliki nilai berita ataupun sedikit saja dari kelayakan yang dibutuhkan sebagai suatu berita, sehingga memaksa editor kerja keras untuk menjadikannya sebagai sebuah berita. Surat pembaca. Surat pembaca atau letter to editor mirip siaran pers, terutama dalam hal teknis, penulisan, dan pengiriman. Yang membedakan adalah dalam hal isi dan tujuannya. Isi dan tujuan surat pembaca biasanya merupakan tanggapan, sanggahan, klarifikasi, atau penggunaan hak jawab dan hak koreksi atas informasi yang dinilai salah dan merugikan di sebuah media. Surat pembaca berupa tanggapan biasanya diawali dengan mengutip berita atau surat pembaca yang sebelumnya sudah dimuat, sehingga pembaca dapat mengetahui latar belakang masalah yang diklarifikasi. Selanjutnya ada advertorial. Advertorial singkatan dari advertising atau periklanan, dan editorial tajuk, rencana, atau opini redaksi. Advertorial disebut juga pariwara, merupakan gabungan antara promosi dan opini mengenai produk, jasa, atau layanan. Bentuk tulisannya bisa berupa berita, feature, atau features atau artikel. Advertorial sering disebut iklan dalam bentuk pemberitaan atau tulisan panjang. Memasuki naskah pidato. Naskah pidato atau speech script adalah materi sambutan atau pidato yang akan disampaikan oleh pimpinan biasanya dalam sebuah acara formal. Naskah pidato
terdiri dari bagian pembukaan, isi, dan penutup. Ditulis dengan gaya bahasa yang tutur atau spoken word atau gaya bahasa percakapan conversational language karena naskah itu diucapkan, dibacakan, atau disuarakan sebagaimana naskah siaran radio. Selebaran atau prospektus. Prospektus atau selebaran adalah produk humas atau hubungan masyarakat yang dirancang dan dibuat untuk kepentingan publikasi internal dan eksternal. Isi atau tulisan yang ada di dalam selebaran berupa keterangan informasi atau gambaran tentang sebuah perusahaan, instansi, produk, atau jasa, atau kita bisa juga memasukkan dengan sebuah ide atau kegiatan. Selebaran yang didesain dan isinya dibuat hubungan masyarakat antara lain mencakup leaflet, selebaran, satu lembar tidak dilipat. Selanjutnya adalah folder, selebaran yang terdiri dari sejumlah halaman dilipat dan bisa dimasukkan ke amplop atau mudah dibawa dalam saku atau bisa kita permudah dengan yang mudah dibawa, yang ukurannya sangat kecil atau minimalis. Selanjutnya ada brosur atau booklets, selebaran berbentuk buku kecil yang bisa dijepit atau dijahit. Biasanya satu halaman kertas yang terlipat 2 atau lebih. Memasuki poster atau broadsheet. Jenis lain folder. Folder ini itu tidak dilipat, ukurannya mirip halaman surat kabar. Selanjutnya ada katalog. Brosur yang isinya itu ada produk, jasa, atau layanan. Memasuki press atau kit media. Media kit. Kumpulan selebaran yang dimasukkan ke dalam sebuah map atau tas yang dibagikan dalam kegiatan konferensi pers, seminar, soft, atau grand opening, dan lain-lain. Media internal. Kita sekarang memasuki media internal. Media internal yaitu sarana komunikasi, informasi, dan publikasi untuk internal lembaga. Media internal yang dikelola oleh hubungan masyarakat. Sebuah lembaga terdiri dari newsletter dan in-house magazine. Newsletter secara harfiah artinya laporan berkala atau yang terus-menerus dibuat. Atau bisa kita kenal surat berita. Merupakan media informasi dan komunikasi internal sebuah lembaga, biasanya terdiri dari 2 hingga 8 lembar kertas, kuarto, atau folio tanpa cover. Seperti majalah atau buku, isinya bervariasi mirip majalah. Misalnya, agenda dan berita kegiatan, artikel, future, gambar, dan lain-lain. In-house magazine atau majalah internal sebuah lembaga perusahaan, desain atau tampilan dan rubrikasinya seperti majalah umum atau komersil. Namun, isinya tentang informasi seputar internal lembaga. Jadi, in-house magazine itu seperti majalah yang umum, namun di dalam in-house magazine itu tidak seperti majalah pada biasanya. Melainkan in-house magazine itu membahas atau memberikan informasi seputar tentang
perusahaan atau internal di dalam lembaga tersebut. Dan website media sosial adalah fungsi hubungan masyarakat di era internet sekarang, eh, mengelola website dan media sosial lembaga agar tidak ketinggalan zaman untuk eh, penulisan public relation-nya. Ada dua bagian tipe atau penulisan naskah public relation. Tipe tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama berkaitan dengan media relation atau press relation, seperti naskah press release, siaran pers, advertorial, dan press conference. Selanjutnya, berkaitan dengan media massa, informasi, dan komunikasi perusahaan atau organisasi, seperti naskah untuk dipublikasikan di newsletter, in-house magazine, atau company magazine, naskah laporan tahunan atau annual report, company profile, leaflet, booklet, brosur, dan sebagainya. News value atau nilai berita. Dalam penulisan produk public relation, seorang public relation tidak boleh menyampingkan teknik penulisan jurnalistik. Untuk itu, dalam penulisan karya tulis public relation, seorang public relation harus memperhatikan news value atau nilai berita dari tulisan yang akan diberikannya kepada publik, khususnya kepada wartawan. Karena ketika kita menyampingkan teknik penulisan jurnalistik itu akan mengurangi nilai dari tulisan yang akan diberikan ke publik nanti. Itu mungkin itu bisa saja mempengaruhi sebuah perusahaan yang ingin kita membangun citranya. Untuk dipublikasikan di media, sebuah berita haruslah memenuhi karakteristiknya yang dikenal dengan nilai-nilai berita. Nilai berita digunakan untuk mengukur layak tidaknya suatu tulisan diangkat menjadi berita. Semakin tinggi nilai berita tersebut, maka semakin kuat peristiwa tersebut diangkat sebagai berita. Sebaliknya pula, semakin rendah nilai beritanya, semakin rendah pula peristiwa tersebut diangkat sebagai berita. Menurut Romli Syamsul, menyebutkan ada 4 nilai berita. Yang pertama, cepat, yaitu aktual, atau ketepatan waktu. Berita adalah sesuatu yang baru. Jadi semakin kita up to date terhadap berita yang kita ingin sampaikan, maka dan dan kredibilitas dari berita tersebut, maka akan menjadi nilai plus bagi public relation writing tersebut. Yang kedua, nyata atau kredibilitasnya, yaitu informasi tentang sebuah fakta yang terdiri dari kejadian nyata, pendapat, dan pernyataan sumber berita. Yang ketiga, penting, yaitu mengangkut kepentingan orang banyak. Semakin penting berita tersebut, maka semakin banyak orang yang akan aware terhadap berita tersebut. Yang keempat, menarik, yaitu mengundang orang untuk membaca berita yang akan kita tulis. Nilai berita lainnya antara lain peristiwa yang dekat dengan khalayak, berpengaruh terhadap hidup orang banyak, atau dampak dari peristiwa itu ke masyarakat.
melibatkan orang-orang terkenal atau ketokohan orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Menyangkut hal-hal luar biasa atau hal biasa tetapi menumbuhkan rasa simpati, empati, iba, atau mengunggah, menggugah, serta aktual dan baru terjadi. Oke, kita memasuki studi kasus. Yang saya angkat di sini dari PT Kereta Api DAOP 1 Jakarta merupakan unit yang dibentuk oleh pihak direksi PT Kereta Api. Salah satu tugas yang diemban adalah membina dan menjaga hubungan dengan publiknya, termasuk media massa. Press relation harus selalu terbina dan terjaga baik oleh humas, karena humas merupakan juru bicara atau corong dari instansi. Baik dan buruknya instansi sangat tergantung dari peran humas dalam instansi tersebut. Berdasarkan hal tersebut, tesis ini akan membahas mengenai bagaimana press relation yang dilakukannya oleh Humas PT Kereta Api DAOP 1. Melalui kegiatan apa press relation itu dilakukan. Kemudian bagaimana pelaksanaan press relation tersebut. Untuk penelitian ini, penulisan mengambil objek penelitian sebagai studi kasus, yaitu Humas PT Kereta Api Daerah Operasi 1 Jakarta. Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada pemikiran-pemikiran pendapat-pendapat para ahli, definisi maupun konsep-konsep yang berkaitan dengan public relation, serta menggunakan acuan mengenai ketentuan-ketentuan apa yang dilakukan dalam membina hubungan antara hubungan masyarakat dengan publiknya, yaitu media massa atau press relation. Metode yang digunakan penulisan dalam penulisan ini adalah studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, penelitian lapangan, penelitian kepustakaan, di mana data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Kemudian hasil yang diperoleh penulisan deskripsikan terakhir dapat ditarik kesimpulan bahwa Humas PT Kereta Api DAOP 1 Jakarta telah mencoba berusaha dengan benar-benar menjalin hubungan yang baik dengan media massa melalui kegiatan-kegiatannya, di mana tujuannya adalah agar hubungan yang telah terbina selama ini dapat terjaga, terlaksana, dan dapat ditingkatkan sehingga media massa memberikan penilaian yang baik bagi instansi. Walaupun dalam kegiatan tersebut ada berbagai kendala hambatan yang dihadapi. Oke, masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulan yang saya rangkum dalam presentasi ini, kita telah belajar bahwa penulisan public relation adalah lebih dari sekadar kata-kata di atas kertas atau di layar. Ia adalah pesan-pesan yang harus ditulis dengan kecermatan dan kejelasan. Karena satu yang salah bisa meruntuhkan tembok citra yang telah dibangun susah payah. Namun, penulisan public relation bukan hanya tentang apa yang kita katakan, tetapi juga kepada siapa kita mengatakannya. Setiap kata harus diarahkan kepada audiens yang tepat, sehingga pesan kita tidak hanya dipahami, tetapi juga bisa diterima dengan baik dan bisa diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam dunia yang begitu cepat berubah, penulisan public relation juga harus bersifat fleksibel. Pesan harus mampu beradaptasi dengan berbagai media dan platform yang ada. Dari siaran pers hingga media sosial, di balik semua hal ini, ada satu prinsip yang harus tetap dipegang teguh oleh public relation writing, yaitu kejujuran dan integritas, kepentingan publik, percaya pada pesan yang jujur, dan satu kebohongan atau ketidakjujuran bisa mengguncang dasar-dasar hubungan yang sudah dibangun. Baik, sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.